Dan akhirnya Trump itu sudah menerima rezim di Iran sekarang dan dia menyebutnya supaya tidak terlalu kegagalannya kelihatan lah bahwa dia yang sering dikatakan terakhir ini bahwa di Iran itu sekarang sudah lahir pemimpin baru ya dan yang bisa diajak berbicara dengan Amerika lebih rasional, lebih moderat dibanding sebelumnya. Menlu Iran Abbas Araghchi sering mengatakan bahwa 15 butir proposal gencatan senjata Amerika itu sebagian besar tidak realistis. Terlalu mendikte, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh Iran. Ada kekuatan besar yang terlibat perang secara tidak langsung seperti China sama Rusia. Mereka kan dikabarkan secara kuat memasuk secara aktif informasi intelijen ke Iran. Maka dibalik serangan presisi Iran terhadap sasaran Amerika di seluruh Timur Tengah itu ada peran Rusia di situ. Yaitu peran pemasukan data intelijen dari Rusia ke Iran kan gitu. Menyadari kelemahan Iran itu ada di angkatan udara. Dan sistem pertahanan udara ini sangat lemah. Maka ketika terjadi perang sama Amerika atau Israel, maka kalau sistem pertahanan di permukaan akan menjadi sasaran empuk Amerika sama Israel. Karena keunggulan Amerika sama Israel itu di angkatan udara. Halo teman-teman Ruang Publik. Kita udah sebulanan lebih hidup di era di mana peperangan terjadi di Iran, antara Iran melawan dua negara raksasa, Amerika dan Israel. Udah selama puasa kita melalui peperangan itu, mendengar beritanya, dan ada salah seorang pembicara, narasumber yang sering kita lihat di televisi, Pak Mustafa Abdurrahman. Beliau adalah wartawan senior di Kompas dulu dari tahun 90-an sampai 2021 kayaknya. Banyak menulis soal Timur Tengah dan menganalisis berbagai hal soal politik, peperangan dan seterusnya. Kita sering mendengar opini-opininya soal itu. Dan sekarang kita hadirkan di studio untuk ngobrol bareng kita soal perang di Timur Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Mus, kita ketemu lagi. Pak, ini sudah sebulanan ini ya? Sudah sebulan lebih peperangan ini. Kayaknya sudah kita ketemu waktu sekitar setahun lalu waktu Israel perang dengan Iran waktu itu. Di peperangan itu hanya 12 hari kalau nggak salah terjadi. Dan berakhir dengan kemenangan Israel katakan waktu itu. Nah sekarang yang bikin saya kaget itu adalah Iran ini mati-matian berperang, bahkan tidak hanya melawan Israel tapi Amerika in the same time. Dan peperangannya luar biasa. Kayaknya sudah layak mungkin kalau disebut dengan perang dunia ketiga, melihat dampak dan seterusnya. Pendapatnya jenengan gimana Pak? Betul, jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Anda tadi bahwa ini bisa disebut perang dunia ketiga. Karena perang ini dampaknya sangat luas dan yang terlibat banyak negara, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Kita melihat perang antara Iran di satu pihak dan Amerika serta Israel di pihak lain. Itu tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu kan. Begitu pula Iran ya melihat perang tahun ini berbeda jauh dengan perang tahun lalu. Perang tahun lalu antara Iran hit-to-hit dengan Israel. Walaupun kemudian di saat-saat terakhir Amerika ikut terlibat juga kan. Betul. Tapi sekarang Amerika terlibat sejak awal. Bahkan bisa disebut adalah perang hit-to-hit antara Iran di satu pihak dengan Israel dan Amerika di pihak lain. Betul. Tentu Iran melihat perang ini berbeda jauh dengan perang tahun lalu. Maka Iran tahun ini menggunakan taktik yang berbeda jauh. Iya. Iran sekarang
menerapkan taktik apa yang disebut perang asimetris. Nah, apa itu? Jadi perang ini tidak hanya perang head to head antara militer. Jadi nggak face to face langsung gitu. Bukan ini, tidak hanya perang antara militer, head to Tidak head cuma militer, tapi variabelnya. meluas. Ini perang ekonomi, politik, diplomasi, intelijen dan seterusnya. Ini adalah taktik yang tidak ada pilihan lagi bagi Iran kecuali menerapkan ini dalam upaya mewujudkan perimbangan kekuatan, di mana kalau dilihat secara militer saja Israel dan Amerika ini jauh lebih unggul ya. Maka untuk mengimbangi keunggulan militer Amerika dan Israel yang ini sangat disadari oleh Iran ya. Maka Iran menggunakan taktik perang asimetris tersebut. Jadi tidak hanya militer, tapi ekonomi, politik, diplomasi, intelijen dan seterusnya. Maka mengapa Iran ketika mendapat serangan yang sangat dahsyat dari Amerika dan Israel pada tanggal 28 Februari lalu, balasan Iran tidak hanya pada Israel, tapi ke mana semua pangkalan militer Amerika yang ada di semua kawasan Arab Teluk, seperti di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Oman, di Arab Saudi ya, bahkan di Irak juga, kan gitu, di Jordania, kan gitu kan. Jadi serempak diserang oleh Iran. Nah, dan ini bikin gejolak tersendiri itu Pak ya? Nah, betul. Jadi kita tahu bahwa negara kawasan Arab Teluk ini adalah kawasan yang sangat kaya sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam. Maka serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika dan aset Amerika di seluruh kawasan Arab Teluk itu dampaknya tidak hanya sebatas yang hancur itu adalah pangkalan militer dan aset Amerika, pangkalan Amerika atau saja, tapi dampaknya sangat luar biasa, meluas pada masalah energi ya, minyak dan gas alam, dan ini yang membawa dampak terjadinya krisis ekonomi dunia. Nah, kita bicara krisis ekonomi dunia ini. Maka tiba-tiba ketika Iran menyerang kawasan Arab Teluk tersebut, ya, harga minyak tiba-tiba naik dari $70 US ya per barrel, langsung naik di atas 100, 119, 120. Kemudian juga gas alam juga naik sampai 50% di Eropa, kemudian 30% di Asia. Begitu Iran menyasar pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Arab tersebut, karena dampaknya tidak hanya pangkalan Amerika, tapi meluas ke sektor ekonomi, politik, diplomasi, dan ini dampaknya dirasakan langsung ke seluruh dunia, yang sekaligus melahirkan atau menimbulkan tekanan politik dan diplomasi terhadap Amerika dan Israel. Dan ini yang mungkin ya, apakah tidak dikalkulasi oleh Trump dan Netanyahu kalau Iran tuh berani menyerang semua pangkalan Amerika yang ada di kawasan Teluk ya. Tiba-tiba dampaknya tidak hanya sebatas serangan terhadap pangkalan Amerika, tapi melahirkan krisis ekonomi dunia. Nah, ini. Mungkin anggapnya kayak yang tahun lalu itu Pak. Begitu perang 12 hari langsung selesai gitu ya. Beda kalau tahun lalu kan Iran menganggap saya melawan Israel. Ya, maksudnya mereka berdua, Amerika dan Israel itu menganggapnya kayaknya akan cepat selesainya lah gitu. Betul. Jadi ini mungkin salah kalkulasi dari Trump dan Netanyahu sendiri kan. Trump dan Netanyahu mungkin menganggap kan dia menyasar tokoh-tokoh penting Iran, di mana pemimpin spiritualnya Ali Khamenei, kemudian Panglima Komando Garda Revolusi Iran IRGC Jenderal Muhammad Pakpur juga tewas. Kemudian salah satu penasihat militer pemimpin spiritual Ali Khamenei, Ali Samhani juga ikut tewas. Maka Iran akan lumpuh. Ya, betul. Akan terjadi shock ya, terjadi chaos kemudian rejim ini ambruk. Kemudian Iran akan bangkit
untuk menuntut pergantian rezim, memberontak, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Makin kuat. semakin solid. Nah, makanya Semakin solid. waktu setelah wafatnya Ali Khamenei, kita kan menganggap wah ini habis ini, sudah ini, habis ini. Tapi tiba-tiba pergantian dan backupnya terjadi begitu cepat dan seolah-olah tidak politiknya tetap stabil. Ya. Apa yang menjadi rahasianya Iran itu? Ya, betul. Ini kan seperti kata-kata ini adalah salah kalkulasi pertama dari Trump dan Netanyahu yang berharap begitu pimpinan nomor satunya Iran tewas, ya, dia berharap negeri ini ambruk. Tapi ternyata semakin solid, ya. Rakyat Iran malah berbondong-bondong ke lapangan terbuka, meratapi, berkabung atas wafatnya Ali Khamenei, dan di situ menjadi sekaligus arena konsolidasi. Betul. Kekuatan, Betul. baik rezim maupun rakyat Iran. Rakyatnya. Maka yang dilihat oleh Trump dan Netanyahu adalah bukan ambruknya negeri Iran, tapi rakyat Iran semakin bersatu dan semakin bertekad untuk melawan Amerika dan Israel, dan ini yang membuat mungkin Trump dan Netanyahu terkejut. Iya. Ini di luar kalkulasi mereka. Karena kan waktu itu sempat tuh Pak, si Donald Trump dia bilang kan ketika Ali Khamenei wafat, dia bilang ini waktunya rakyat Iran turun ke jalan, ya kan? Mereka turun beneran ke jalan, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya Trump kan. Dia malah kampanyenya itu adalah ya melawan Amerika, justru untuk akhirnya itu tadi memperkuat antara rezim dan rakyatnya, konsolidasinya. Ya, jadi mereka betul turun ke jalan, ya, tapi bukan untuk menjatuhkan rezimnya, Ya. tapi justru mendukung rezimnya. Betul. Maka rezim ini semakin percaya diri karena mendapat Dukungan dari masyarakat, rakyat. Itulah yang membuat rezim Iran, walaupun sudah pimpinan nomor satunya banyak yang tewas, cepat melakukan konsolidasi. Kemudian terjadilah semacam alih kepimpinan dari Khamenei kepada kepemimpinan kolektif sementara yang terdiri dari 3 tokoh itu kan, dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian itu, yang 3 tokoh itu, kemudian Ketua Mahkamah Agung, ya, si Ayatullah Husaini, kemudian salah satu tokoh senior ulama Iran, Ayatullah Ali Rifani, ya. Itu tiga serangkai ini yang memimpin pimpinan kolektif pasca tewasnya Ali Khamenei. Dan ini solid, ya. Dan solid, dan kemudian sampai terpilihnya lagi pengganti pimpin spiritual Khamenei yang digantikan oleh putranya Ayatullah Mujtaba Ali Khamenei sekarang. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang, menunjukkan bahwa rezim Iran itu tidak tergoyah sedikit pun. Betul. Jadi kokoh. Jadi proses suksesinya sangat rapi. Sangat di tengah peperangan. Di tengah peperangan dari Khamenei yang tewas, kemudian ke 3 pemimpin kolektif ini, kemudian sekarang turun lagi ke pemimpin spiritual yang baru, Ayatullah Mujtaba Khamenei. Ini yang dilihat oleh Trump dan Netanyahu. Maka terakhir ini Trump sudah menyadari hal itu dan sudah tidak ada lagi narasi untuk menumbangkan rezim. Dan akhirnya Trump itu sudah menerima rezim di Iran sekarang, dan dia menyebutnya supaya tidak tidak terlalu kegagalannya kelihatan lah, bahwa dia yang sering dikatakan terakhir ini bahwa di Iran itu sekarang sudah lahir pemimpin baru, ya, dan yang bisa diajak berbicara dengan Amerika, lebih rasional, lebih moderat dibanding sebelumnya. Ya bolehlah Trump bernarasi seperti itu. Tapi faktanya, ya, rezim Iran ini masih utuh, dan rezim Iran masih solid untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Dan rezim Iran sekarang itu, apapun yang dikatakan Trump ini baru atau tidak,
mereka tetap konsisten dalam tawar-menawar dengan Amerika ketika ada semacam isu atau narasi ada perundingan tidak langsung antara Amerika sama Iran yang dimediasi oleh Pakistan kan. Kan sempat muncul itu. Walaupun Iran tidak mengakui tidak ada perundingan itu. Okay. Yang ada itu saling kirim pesan. Saling kirim pesan antara Amerika sama Iran yang dimediasi oleh Pakistan belum sampai ke level perundingan. Nah, tapi Amerika mengklaim ini sudah sampai ke level perundingan. Oke lah, itu kan masalah istilah kan. Masalah klaim lah. Ya, artinya kita tidak perlu terlibat polemik terlalu jauh soal itu. Yang penting substansinya. Substansinya sekarang Amerika dan Iran belum mencapai kesepakatan. Kan sempat bergulir bahwa Amerika mengajukan proposal perdamaian yang terdiri dari 15 butir. Nah, itu kemudian oleh Pakistan disampaikan ke Iran kan dari Amerika. Kemudian Iran sempat mengkaji dan kemudian membalas, merespon lewat Pakistan, tapi kemudian hilang, tidak tahu kemana. Tampaknya memang tidak ketemu. Tidak terjadi kesepakatan. Tidak ketemu karena statement beberapa pejabat Iran seperti Menlu Iran Abbas Araghchi sering mengatakan bahwa 15 butir proposal gencatan senjata Amerika itu sebagian besar tidak realistis. Terlalu mendikte, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh Iran, kan gitu kan. Artinya sampai sekarang isu itu hilang begitu saja karena mungkin buntu. Karena buntu ini sebetulnya sangat diharapkan oleh banyak pihak, bahkan masyarakat internasional ya, supaya ada titik temu ya antara Iran dan Amerika terhadap proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika yang terdiri dari 15 butir. Diharapkan memang ini tetap jangan hilang, tetap ada di lapangan kan. Cuma masalah sekarang Amerika sama Iran harus sama-sama mengajukan konsesi supaya dicapai kompromi antara Iran sama Amerika. Kalau semua pihak mempertahankan sikapnya masing-masing, ya tidak akan ketemu. Nah, ini kan sudah sebulanan, Pak. Dan dampaknya sudah kemana-mana. Dampak ekonomi itu udah kita rasakan. Indonesia sendiri, kita sendiri udah hampir menaikkan lah sedikit lagi sebenarnya itu, dan di berbagai negara. Dan tadi sudah disinggung, meskipun ini tidak semua negara-negara ini berbeda dengan Perang Dunia kedua, di mana semua banyak negara berkelompok terus berperang satu dengan yang lain. Ini kan beda cara, perang asimetris. Tadi Selat Hormuz sekarang ditutup. Terus yang paling tertekan itu ternyata Amerika dengan negara-negara lain yang akhirnya nekan Amerika. Dan kayaknya Iran ini siap sekali untuk melakukan peperangan ini saat ini. Iran tentu lebih siap ya. Lebih siap dibanding tahun lalu. Jauh lebih siap. Karena Iran sudah menduga mungkin bahwa perang baru akan setiap saat akan terjadi. Dan betul-betul terjadi kan gitu kan. Dan kesiapan Iran sudah bisa dilihat kan. Sampai sekarang Iran itu kan masih mampu membalas. Betul. Satu. Yang kedua, Iran sampai sekarang ya masih mampu mengontrol Selat Hormuz. Iya. Artinya Iran masih punya kekuatan yang cukup signifikan dalam peperangan ini kan. Bolehlah Amerika mengklaim ya, pusat komando Amerika atau CENTCOM kan mengklaim bahwa sudah menggempur sebanyak 11.000 sasaran di Iran. Kemudian Israel, kalau digabung dengan Israel terakhir, mereka mengklaim bahwa sudah menggempur sebanyak 16.000 sasaran di Iran. Kalau kita mengikuti narasi ini, kita terima narasi ini, tentunya Iran itu kan habis. 16.000. Kan jumlah yang luar biasa itu. Mana lagi, kan seharusnya Iran ini kan sudah hancur. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah Iran masih bisa membalas tadi. Seperti yang katakan tadi, hampir tiap hari Iran meluncurkan rudal balistik ke Israel dan ke negara-negara Arab Teluk. Kemudian Iran masih mampu
mengklaim mengontrol Selat Hormuz. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang diklaim oleh Amerika dan Israel itu kan masih dipertanyakan untuk tidak mengatakan mungkin tidak terlalu benar kan gitu. Nah, ini ada informasi intelijen ya yang diklaim oleh stasiun televisi Al Jazeera bahwa sebetulnya yang berhasil dihancurkan oleh Amerika dan Israel itu hanya 30% dari kekuatan militer Iran. Hanya 30%. Jadi 70% masih utuh. Umpamanya ada kerusakan masih bisa diperbaiki lagi. Artinya sebagian besar kekuatan militer Iran itu masih oke. Dan ini yang bisa kita lihat. Iran masih setiap hari menggempur Israel. Kemudian pangkalan Amerika di seluruh negara Timur Tengah bahkan sampai ke Siprus ya kan gitu kan. Kemudian kalau melihat jalannya perang, saya kok lebih percaya apa yang dikatakan oleh apa yang dilansir oleh informasi intelijen tersebut yang dikutip oleh stasiun televisi Al Jazeera. Saya lebih percaya itu. Hanya 30% yang hancur daripada apa yang diklaim oleh Trump dan Netanyahu. Trump terakhir yang pagi ini ya waktu Indonesia pada pidatonya ke umat Amerika, ini kan pidato tahunan sangat penting oleh seorang presiden Amerika kan. Trump lagi-lagi mengklaim bahwa sudah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan militer Iran. Yang ada ini hanya sisa dan ini lebih mudah. Dan kata Trump bahwa perang ini masih akan berlangsung 2 minggu sampai 3 minggu ke depan. Dan Iran dalam 2 minggu 3 minggu ke depan akan menghadapi serangan yang sangat dahsyat dari Amerika ya. Oke lah kita lihat kan. Kita lihat bagaimana 2 minggu 3 minggu yang akan datang jalannya perang ini. Nah, kalau Iran masih mampu menembakkan rodal balistiknya setiap hari, kemudian masih mampu mengontrol Selat Hormuz, artinya dia masih punya kekuatan. Ya artinya saya kok meragukan. Omongannya Trump ini kelihatannya masih lebih omon-omon gitu. Kita lihat aja. Ini kan kadang-kadang Trump ini kan ngomongnya besar. Ya, bukan kadang-kadang kalau itu. Atau sering besar kan gitu kan. Sejak awal kan akan menghancurkan Iran dalam waktu akan menghancurkan Iran dalam waktu yang singkat mungkin kan gitu kan. Bahwa minta Iran supaya menyerah tanpa syarat. Semuanya ada omong kosong semua. Ini sudah lebih dari 1 bulan kan. Dan peperangan lebih sengit. Maka saya sebut perang ini sudah merupakan perang dunia ketiga. Bukan ini sekarang, perang dunia ketiga. Jadi perang dunia ketiga sekarang itu tentu tidak seperti perang dunia kedua 70 tahun yang lalu. Perang dunia kedua 70 tahun itu kan semua negara terlibat perang secara aktif kan. Sekarang beda. Sekarang itu sudah era teknologi. 70 tahun itu kan jauh banget, berapa dekade. Teknologinya sudah beda jauh begitu. Kalau dulu perang pada perang dunia kedua di Eropa, di Asia Pasifik, perang tradisional, perang jarak dekat gitu kan. Sekarang ini sudah perang teknologi. Maka kerusakan atau amunisi ya, ledakan bom yang diledakkan dalam perang ini mungkin jauh lebih dahsyat dari perang dunia kedua. Hanya dalam 1 bulan tersebut. Dan kemudian perang sekarang itu kan semua hampir terlibat. Artinya baik langsung apapun tidak langsung. Yang perang langsung mungkin hanya terbatas. Yaitu Iran, Israel sama Amerika plus proksi-proksi Iran sekarang seperti Hizbullah di Lebanon, kemudian milisi di Irak, kemudian sekarang kelompok Al-Houthi yang di Yaman itu sudah mengumumkan akan ikut terlibat perang itu. Itu yang aktif kan. Tapi ada kekuatan besar yang terlibat perang secara tidak langsung seperti China sama Rusia. Mereka kan dikabarkan secara kuat memasuk secara aktif informasi intelijen ke Iran. Maka dibalik serangan presisi Iran terhadap sasaran Amerika di seluruh Timur Tengah itu ada peran Rusia di situ. Yaitu peran
pemasukan data intelijen dari Rusia ke Iran kan gitu. Kemudian dalam perang saat ini ada hampir seluruh negara di dunia di muka bumi ini terdampak. Betul. Termasuk Indonesia kan. Termasuk Nah, Indonesia. itu pasti. Iya. Coba bayangkan kan harga minyak dari 70 US dollar per barrel kemudian naik di atas 100. Mau tidak mau lambat atau lambat Indonesia ini akan terdampak. Ya, karena Memang kita kata- ngimpor dari Iya, daerah sana kan, juga. ya, kata berita terakhir bahwa pemerintah Indonesia sudah akan menerapkan work from home. Hmm. Eh, Sama dengan beberapa work negara from home lain. ASN pada hari Jumat. Ya. Jadi kerja aktif hanya sampai Senin sampai Kamis saja Kamis, 4 hari. ya. Jumat work from home kan. Untuk Itu tekan kan biaya transport. itu kan gitu-gitu. itu kan jelas dampak dari perang ini. Betul. Itu mungkin untuk efisiensi ya, Ya. efisiensi listrik dan seterusnya ya. Nah, saya dengar dari Mesir, saya baru tadi malam ya ada teman di Mesir mengabarkan ke saya bahwa sekarang di Mesir ya toko-toko itu hanya bisa buka sampai jam 9 malam. Oke. Harus tutup, kemudian lampu mati, Dimatikan. padam sampai itu. Itu adalah tentu dampak langsung dari perang ini. Memang biasanya sampai jam berapa, Pak? Nah, kalau di Mesir itu kan sampai jam 12 malam, jam 1. Oh, Beda oke. dengan di Indonesia. Iya, iya, iya. Di Arab itu kan beda ritme hidupnya. Nah. Jadi mereka sampai malam, Nah. sampai 12 malam baru tutup toko ini. Sekarang jam 9 harus tutup. Ah, Dan oke. kemudian listrik padam. Hmm. Tidak semua ya, diganti-ganti. Kemudian itu kata pemerintah Mesir dalam rangka untuk efisiensi energi karena akibat dari perang ini. Saya kira tidak hanya Indonesia, negara lain itu pasti akan melakukan kebijakan efisiensi sedemikian rupa ya. Banyak yang terdampak, Iya, Pak. Karena kan apa namanya energi 20% lewat situ Nah, kan. inilah wajah perang dunia ketiga saat ini. Oke. Kemudian juga jangan lupa ada perang dingin Ada perang dingin. antara Amerika sama Eropa. Oh iya. Sekarang kayak Spanyol misalnya, dia sudah melarang pesawat Amerika yang baik transit maupun terbang di atas teritorial udaranya yang menuju ke Timur Tengah. Kemudian sekarang katanya Italia, Prancis sama Polandia menerapkan hal yang sama. Ini Karena kan kemarin Trump itu ngajak Eropa untuk membantu merebut Selat Hormuz kan. itu tidak mau kan? Tapi Eropa kan nggak mau. Tidak mau. Kemudian Trump kan marah. Iya. Langkah Eropa tidak hanya sampai di situ. Sekarang melarang pesawat Amerika melintas di atas Spanyol, Prancis, Italia dan Polandia. Iya. Artinya ini ada ketegangan yang luar biasa antara Eropa sama Trump. Iya. Nah, ini adalah wujud perang dunia kedua. Iya. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Nah, Iya. ini sedang terjadi perang dunia ketiga itu. Betul. Kenapa ini terjadi, kok ada pembangkangan dari Eropa ini ya terhadap ini kan, terhadap Trump. Ini kan saling marah ini kan. Iya. Bahkan Trump itu mengancam akan keluar dari NATO. Iya, benar. Kalau perang ini agak berbeda, tidak ada gunanya NATO. Dianggap sudah pengkhianat kan NATO. Ini ribut kan antara mereka itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Karena Eropa menyadari bahwa apa yang dilakukan Trump di Timur Tengah sekarang itu adalah bagian atau merupakan wujud karakter atau watak ekspansionisme dan imperialisme Amerika untuk menguasai dunia. Dan ini dimulai dari ketika Trump itu menggaungkan narasi akan mencaplok Greenland. Oh iya. Ini kan marah Eropa itu kan. Betul. Bisa hituin antara Eropa. Kemudian sempat juga akan mencaplok Kanada. Jadi biarlah Kanada ini bersatu dengan Amerika aja kan gitu kan. Ini kan ekspansionis. Sebelumnya kan Itu kan tiba-tiba dia menculik kemudian Presiden. juga itu kan kemudian ada Venezuela. Venezuela. Kan. Ini kan Eropa melihat ya atau Eropa menafsirkan apa yang terjadi semua ini adalah sebuah rangkaian. Iya. Dan ini adalah tak lebih dari wujud politik ekspansionisme dan imperialisme Trump di dunia ini. Dan ini oleh Eropa dianggap sangat bahaya. Iya. Makanya Eropa tidak mau ikut-ikut di Iran ini. Ini sebab apa? Kalau Trump menang di Timur Tengah, Iran kalah misalnya, tidak menutup kemungkinan nanti akan kembali Greenland kan.
akan dihabisi Eropa Greenland. nanti Eropa diajar kena juga itu. Nanti Kanada juga Iya. akan muncul lagi. Ini Kanada harus gabung dengan Eropa ini. Negara bagian dari Amerika. Amerika. Maaf ya, harus bagian dari Amerika, harus Iya. gabung dengan Amerika kan gitu kan. Mungkin nanti setelah itu Kuba juga sudah diincar kan, semua diincar kan begitu. Nah, ini kan Udah. sudah disadari oleh Eropa. Ini namanya perang dunia ketiga sekarang ini. emang Perang dingin antara Eropa sama Amerika Iya. kan. Nah, kemudian juga dalam waktu yang sama Cina dan Rusia juga tidak menghendaki kalau Iran kalah. Betul. Sebab kalau Iran kalah, Betul. maka Trump ini akan menguasai minyak. Menguasai minyak Padahal 80% kebutuhan minyak di Cina. di Cina itu kan dari Iran, Iran. kan. Maka kalau Iran Trump sampai menguasai Iran, maka Trump bisa mendikte Cina. Cina. Nah, ini tidak mungkin. Ya, Jadi ini sebetulnya perang tidak langsung antara Cina sama Amerika, Jadi perang sangat ekonomi. Masuk akal kalau disebut dengan perang dunia ketiga. Perang dunia. Jadi ada perang ekonomi antara Cina sama Amerika, ya. Ada perang dingin antara Eropa sama Amerika, kemudian ada perang langsung antara Amerika dan Iran, kemudian ada perang mungkin perang langsung juga antara Iran sama negara Arab Teluk tersebut. Oh iya. Kan Dampak sudah dari diserang. penyerangan Walaupun dia masih bersikap defensif kan, itu kan perang. Disebut apa lagi? Hampir tiap hari Saudi sama Qatar sama Uni Emirat itu mengklaim bisa menyetop serangan Iran kan, Ya. menggagalkan serangan Iran. Dia bisa menembak jatuh kembali itu. Disebut apa lagi? Kalau tidak dikon perang ini kan, perang. Cuman mereka negara-negara ini masih mengambil sikap defensif. Tapi perang. Iya. Ini kan semua perang ini. Di Timur Tengah ini semua perang. Eropa sama Amerika perang dingin. Cina sama Amerika perang ekonomi. Yeah. Iran adalah proksinya kan gitu kan. Kita di sini yang tidak ikut perang tapi ikut dampak juga. Ikut dampak juga. Yang tidak ikut perang ikut dampak juga kan. Apalagi kalau tidak bisa disebut perang dunia ketiga ini. Memang Trump ini mengkacau sih. Kemarin terakhir MBS itu kan dia dibilangin apa itu istilahnya lap pantat atau apa gitu. Iya. Ya, Padahal mereka itu kan ini akrab ya. Ya itu kan pernyataan yang ngawur. Iya, Itu kan melecehkan seorang kepala negara yang sangat tidak layak, yang secara tatanan hubungan internasional itu sangat tidak baik. Tapi itulah Trump, kan ngawur. Dan susah diprediksi. Makanya sekarang dunia ini takut sama Trump. Karena susah diprediksi. Jadi agak gila-gila gitulah. Kan bisa aja nanti setelah ini berhasil sukses Greenland diduduki kan. Iya. Kemudian Kanada juga harus gabung dengan Amerika misalnya. Siapa yang berani tiba-tiba nyulik presiden negara lain kalau enggak Trump? Ya itu kan. Tanpa peradilan, tanpa apapun diculik. Jadi ini semua pada ketakutan. Takut kalau Iran ini kalah. Iya. Sebetulnya. Baik dia menyatakan langsung atau tidak ya. Melakukan diplomasi langsung atau tidak, tapi semua ini takut sama Trump. Tapi satu sisi memang sekarang kan di Amerika sendiri kan menghangat Pak. Amerika kan mau menghadapi midterm election ya, di mana Trump ini akan dievaluasi kan nanti. Betul. Dan ini juga mengancam posisinya Trump ini. Ya memang ini juga bagi Trump tantangan domestik ini juga serius. Iya. Sangat serius kan. Makanya Trump ini kan mengejar target. Dia mengatakan perang ini akan masih berlangsung 2-3 minggu lagi. Dan ini katanya akan mengembalikan Iran ke zaman batu dan sebagainya. Kita tidak tahu lah, nanti kita lihat aja kan gitu. Tapi kalau kembali pada isu domestik Amerika, ini tantangan Trump itu sangat serius. Bisa saja Trump melancarkan perang ke Iran itu bagian dari manuver politik dia untuk mendongkrak atau mendulang elektabilitas dia menghadapi pemilu sela pada bulan November. Begitulah Netanyahu. Oh, Netanyahu juga? Sama. Karena Israel akan menghadapi pemilu Knesset
pemilu parlemen pada bulan Oktober tahun ini juga. Oke. Bisa jadi dua-duanya ini melancarkan perang terhadap Iran dalam rangka untuk mencari atau mencari suara atau mendulang elektabilitas mereka dalam rangka atau di saat menghadapi pemilu sela di Amerika dan pemilu Knesset di Israel, gitu kan. Tapi ini adalah sangat spekulasi. Bisa terjadi adalah sebaliknya, malah kalah kan, malah di pemilu sela nanti Partai Republik kalah karena menurut jajak pendapat yang diselenggarakan oleh kantor berita Reuters yang digelar pada hari Jumat dan Minggu kemarin, sekarang kan hari Kamis ini, berapa hari yang lalu, Jumat sampai pekan lalu, jadi 3 hari itu. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 60% responden menolak perang. Oke. Dibanding 35% yang setuju. Hanya 35% yang setuju. Nah, kemudian dari jajak pendapat tersebut ada 66% responden yang meminta supaya perang ini segera diakhiri, baik Amerika kalah maupun menang, tidak perlu cari syarat, pokoknya segera berakhir. 66%. Artinya sebagian besar responden yang dalam jajak pendapat yang dilakukan kantor berita Reuters tersebut adalah menolak perang dan segera perang ini diakhiri. Hasil jajak pendapat tersebut ini tentu merupakan tantangan yang sangat serius terhadap masa depan politik Trump, khususnya dalam menghadapi pemilu sela di bulan November ini. Bisa jadi Partai Republik kalah. Kalau Partai Republik kalah, Partai Demokrat yang menang akan dioperasi semua ini. Anggaran bisa di stop, akan kelabakan. Jadi walaupun Trump mau melanjutkan perang, ya ada dana mau apa, kan gitu kan? Kan semua harus persetujuan Kongres, gitu kan? Nah, ini tantangan Trump yang sangat serius ya, dan ini harus menjadi acuan kalkulasi Trump yang harus yang tepat ya untuk bisa selamat dari perangkap atau tantangan ini, baik domestik maupun internasional. Gitu kan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Trump. Makanya Trump kan selalu pimplan statementnya. Kadang-kadang mau segera mengakhiri, kemudian di waktu lain kemudian akan berpanjang. Jadi kelihatan pimplan itu, kelihatan Trump itu ada tekanan psikologis dalam menghadapi situasi dalam negeri Iran. Bahkan di Amerika sudah muncul unjuk rasa yang menolak perang sudah muncul. Betul, kan kemarin sampai 8 juta. Nah, itu. Besar sekali itu. Iya, jadi ini yang merupakan tekanan politik dan sekaligus psikologis terhadap Trump. Ini mungkin yang membuat Trump itu sering hilang keseimbangan, ngomong ngelantur, kadang-kadang mau menghentikan perang, kadang-kadang mau perpanjang, ini nggak jelas, sehingga kita susah memprediksi kapan perang ini berakhir, gimana cara perang ini berakhir. Jadi yang jelas itu kan saya lihat setelah sudah lebih 1 bulan perang ini, sebenarnya Trump ya, Netanyahu dan juga Iran, jadi ingin perang ini segera berakhir, tapi nggak tahu gimana cara mengakhiri perang cara yang bisa menyelamatkan muka mereka, yang bisa mereka mengklaim bahwa mereka yang menang, kan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya cari jalan itu aja. Jadi ingin berakhir perang, tapi Trump bisa mengklaim bahwa saya menang, Amerika menang. Nah, itu aja sebenarnya cari cara itu, kan gitu kan. Sebetulnya oke lah. Kamu kan sudah sering mengklaim bahwa sudah sebagian besar dihancurkan, sudah lumpuh Iran itu. Oke lah, kita ikuti aja. Mungkin dia memang ini statement politik ya, untuk dalam proses transisi mencari jalan keluar mengakhiri perang ini. Tapi yang jelas kalau perang ini terjadi atau berakhir dengan seperti sekarang ini, oke lah, Amerika Israel mengklaim bisa menang. Tapi Iran dalam situasi seperti ini, dalam posisi seperti ini, dia mampu bertahan, ini sebuah kemenangan besar juga. Betul. Bertahan, dan dia dalam perang asimetris menurut saya menang. Karena dia sudah berhasil
menggoncang ekonomi dunia kan. Iya, Nah, iya. itu Dan dunia terus akhirnya menyalahkan Amerika. Ya secara strategis menurut saya Iran menang. Jadi kalau kita bertanya sekarang siapa yang menang, ya kalau lihat jalannya pertempuran misalnya, ya mungkin perimbangan kekuatan tidak timpang ya, kan gitu kan. Nah, tapi kalau berbicara strategis, saya menganggap Iran masih menang Iya. dengan perang asimetris ini. Jadi kan ada istilah kan, menang dalam pertempuran belum tentu menang dalam peperangan. Jadi pertempuran dan perang itu beda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi mungkin kalau kita hanya melihat pertempuran, ya memang perimbangan kekuatan Amerika sama Israel unggul. Tapi kalau berbicara Peperangan. saya lihat justru Iran yang memenangkan perang dan mengendalikan peperangan. Betul, Ya. betul. Dengan terjadi goncangan ekonomi dunia, kemudian Iran masih mengontrol Selat Hormuz, artinya masih mengendalikan kan. Jadi secara strategis Iran masih unggul di atas. Dan alat-alat tempur Iran relatif konon dibuat dengan biaya yang relatif lebih murah. Sangat murah, kan begitu. Sementara US itu jutaan miliar dolar gitu kan. Bertempur sama-sama hancurnya kata Iran kan. Ya, dari segi biaya kan sudah beda. Iya. Dari segi biaya. Ya yang jelas kan mengapa bisa disebut atau saya berani mengatakan bahwa Iran secara strategis unggul sekarang itu karena pertama Iran cukup berhasil menggoncang ekonomi dunia. Satu. Yang kedua, Iran masih mengontrol Selat Hormuz. Selat Hormuz kan. Saya tidak membayangkan, tidak habis pikir gimana misalnya Amerika ingin mengambil alih kontrol Selat Hormuz. Gimana caranya saya tidak punya gambaran, tidak punya gambaran. Karena beda ya. Beda ketika perang Iran-Irak dulu dari tahun 1980 sampai 1988 kan sempat terjadi krisis di Selat Hormuz itu kan. Iran menutup Selat Hormuz, kemudian terjadi perang tanker. Tapi dulu itu kan senjatanya masih manual, masih konvensional. Yeah. Iran masih pakai ranjau untuk menutup Selat Hormuz. Jadi ranjau itu ditabur supaya kapal tidak bisa ini kan, tidak bisa melewat kan gitu kan. Nah sekarang kan tidak itu. Sekarang itu sudah pakai drone. Yeah. Jadi walaupun Amerika misalnya menggunakan pasukan darat mengambil alih area di sekitar Selat Hormuz itu untuk bisa mengontrol Selat Hormuz, belum tentu Amerika itu bisa mengontrol Selat Hormuz. Kenapa? Ya karena Iran itu tidak menggunakan ranjau lagi, menggunakan drone. Jadi drone itu bisa ditembakkan dari jarak jauh kan, dari berapa ratus kilometer. Jadi Iran bisa mengancam kapal-kapal tanker yang mau lewat sana dengan drone. Jadi bisa diledakkan kapal itu, bukan ranjau lagi. Yeah. Ini kan susah dicegah oleh Amerika kan. Nah, jadi sudah beda. Jadi senjata yang dipakai untuk mengontrol Selat Hormuz itu sudah beda jauh. Sekarang sudah era pesawat drone, bukan ranjau lagi. Mungkin ranjau masih diperlukan untuk menutup Selat Hormuz, tapi bukan satu-satunya. Bukan yang utama. Nah, sekarang sudah pakai drone. Dan saya nggak habis pikir ini Iran itu jangan lupa kan, Iran ini adalah negara yang diembargo selama puluhan tahun dan masih begitu kuatnya. Gimana kalau enggak kan itu kan? Oh iya. Gimana ya, kalau artinya dalam hampir 5 dekade Iran itu menghadapi kehidupan yang diembargo secara total oleh Barat. Dia mampu membangun kehidupannya secara mandiri. Betul. Kehidupannya dalam sektor ekonomi, kehidupannya dalam sektor politik, kehidupannya dalam sektor membangun pertahanan. Dan terbukti dalam situasi dia diembargo total selama hampir 5 dekade, Iran mampu membangun industri rudal balistik yang luar biasa. Benar. Kemudian juga membangun industri nuklir yang luar biasa juga. Kan kemudian mampu membangun industri pesawat drone yang luar biasa juga. Bahkan Rusia membeli pesawat drone dari Iran kan. Ini kan yang dikenal
yang populer pesawat drone Iran yang canggih itu kan pesawat drone Shahid 136. Ya, kemudian itu banyak dibeli oleh Rusia walaupun dimodifikasi lagi oleh Rusia untuk menghadapi Ukraina. Nah, kan Di gitu kan. peperangan Rusia Ukraina. Maka terakhir kan ada muncul apa namanya berita bahwa Ukraina akan membantu negara Teluk ya untuk sistem pertahanannya ya, karena Ukraina itu sudah berpengalaman menghadapi pesawat drone Rusia yang dibeli dari dibeli Iran. dari Iran hanya dimodifikasi. Aslinya adalah pesawat drone Iran. Jadi Ukraina mengklaim punya pengalaman, maka pengalamannya ini yang akan dijual ke Arab Saudi, ke Qatar dan seterusnya. Iya, iya, iya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa betapa pesawat drone Amerika itu, pesawat drone Iran itu sangat canggih yang membuat sekelas Rusia aja membeli Iya. untuk melawan Ukraina kan kayak gini. Ini kembali pada masalah Iran yang diembargo. Jadi meskipun Iran itu diembargo hampir lima dekade, Iran berhasil membangun kehidupannya secara mandiri di berbagai sektor dan terlihat sampai sekarang. Dan terbukti kehebatan Iran ketika menghadapi kekuatan militer Israel dan Amerika sekarang. Israel dan Amerika sekaligus. Sekaligus. Itu luar biasa. Jadi ini kira-kira Pak, sebagai penutup kita, ini kan sudah sebulan ya, sudah sebulan terjadi peperangan dan berdampak ke semua orang. Dan kita mungkin bisa sepakat atau tidak sepakat, tapi dampaknya menunjukkan dampak peperangan yang terjadi di Iran ini melebar ke seluruh dunia dan artinya bisa dikatakan ini tadi disebut sebagai perang dunia ketiga udah skalanya ini. Apa yang kira-kira ke depan bisa terjadi ini dalam waktu dekat? Tentu kita berharap peperangan ini berakhir ya, kan, biar kehidupan lebih tertata lagi gitu. Tapi prediksi-prediksi yang terdekat kemungkinan gimana Pak? Apa yang akan terjadi? Ya, saya lihat perangnya akan berakhir. Sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Trump pada pidato terhadap umat Amerika ya, dia akan melanjutkan perang dalam 2 minggu 3 minggu ke depan untuk mencapai target yang ingin dicapai oleh Amerika kan. Tampaknya tenggat waktu perang ini tidak jauh dari itu. 2 bulan 3 bulan ke depan. Nah, cuma masalahnya bagaimana perang ini berakhir. Iya. Caranya ini gimana? Berakhirnya gimana? Apa dengan kesepakatan? Apapun tidak. Ini kan masih gak jelas kan gitu. Bisa aja Trump tiba-tiba seperti yang dikatakan saya akan mundur dari Timur Tengah kan. Baik Selat Hormuz sudah dibuka atau belum kan gitu kan. Meninggalkan Timur Tengah. Bisa saja ini dilaksanakan Itu Trump Trump tanpa ada kesepakatan. Iya, tanpa ada kesepakatan. Jadi ya seperti perang 12 hari yang tahun lalu itu kan. Ya. Itu kan cuma gencatan senjata, setelah selesai tidak ada kesepakatan kan. Berakhir gitu aja. Berakhir begitu aja. Ini sekarang bisa jadi seperti itu. Berakhir begitu saja. Nah, itu mungkin yang menurut saya itu yang kemungkinan terbesar. Jadi berakhir begitu saja. Seperti yang tahun lalu itu. Nah, seperti yang tahun lalu, tidak jauh seperti itu. Yang kemungkinan yang kedua, mungkin karena sudah sama capek, sudah merasa secara finansial juga sudah capek, bisa kemudian merasa gagal mencapai tujuan utamanya, akan ada kompromi. Jadi mungkin Pakistan dibantu Turki, Mesir dan negara yang lain ya bisa memaksa atau membujuk Iran dan Amerika ini mencapai kompromi. Jadi kembali kepada proposal gencatan senjata Amerika yang terdiri 15 butir itu. Nanti komprominya itu di 15 butir itu. Mana yang diterima oleh Iran, mana yang tidak. Mana yang tidak. Ya mungkin 77 misalnya atau 87 gitu. Dia aja gitu kan. Biar adil kan. Ya dikompromi mana yang diterima Iran, mana yang tidak kan. Ini daripada perang terus kan. Ini mungkin skenario yang kedua. Skenario yang ketiga, yang kedua ya. Terus skenario yang ketiga ya Amerika melancarkan serangan darat ke
Iran. ke Iran, kan marinir, terus divisi 82 lintas udara, pasukan elitnya Amerika, ya, itu sudah dikerahkan ke Timur Tengah, dan diproyeksikan untuk melancarkan serangan darat. Katakanlah skenario ini terjadi kan. Ya. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Serangan darat ini sukses. Nah, kalau serangan darat ini sukses, maka Trump bisa memaksa Iran untuk gencatan senjata menurut syarat-syarat Amerika. Ya. Misalnya ada 15 butir tadi itu. Nah, Iran terpaksa menerima sebagian besar. Gitu, sebagian besar. Tapi sebaliknya kalau operasi darat Amerika ini gagal, ya sebaliknya posisi Iran yang semakin kuat. Nah, Amerika terpaksa memberi konsesi sebagian besar dari 15 butir itu. Komprominya, misalnya dia oke lah kita 10 kita tidak diikuti, tidak ada masalah misalnya. Nah, ini skenario ketiga. Ya. Jadi yang pertama adalah perang berakhir begitu saja. Tanpa ada kesepakatan apa-apa. Itu kan. Nah, dan ini mungkin menurut saya ini kemungkinan besar ini terjadi. Yang terbesar. Ya. Yang kedua adalah ada kesepakatan. Itu yang ideal ini. Yeah. Supaya perang tidak terjadi lagi kan. Sebab kalau perang begitu saja berakhir seperti tahun lalu, ini perang akan muncul lagi nanti. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, ya, muncul lagi. Perang lagi nanti. Persis seperti yang dialami tahun lalu kan. Tentu yang ideal yang kedua. Jadi kompromi antara Iran dan Amerika atas proposal damai Amerika yang terdiri 15 butir. Salah satunya klausul nanti yang dalam kesepakatan itu bahwa Amerika dan Israel tidak mengulangi serangan lagi. Salah satu. Nah, ini kalau ini terjadi kemenangan bagi Iran kan. Ini kemungkinan yang kedua. Walaupun lebih tipis, lebih kecil dari yang pertama, tapi ini mungkin aja. Kan. Nah, yang ketiga tergantung dari serangan darat. Kalau apakah memang berhasil atau tidak. Yeah. Nah, kalau memang Trump betul-betul berani melaksanakan opsi ini, serangan darat. Kan sudah beritanya sudah marinir beberapa ribu kan. Yeah. Kemudian divisi 82, kemudian pesawat Amerika semakin dikerahkan. Kemudian ada salah satu pesawat kapal induk juga mau dikerahkan lagi. Bahkan itu kapal Tripoli, kapal perang Tripoli. Kapal perang Tripoli ini kapal amfibi. Kapal amfibi untuk pendaratan pasukan darat, angkatan darat lewat amfibi. Memang khusus kapal amfibi. Ini sudah ada di kawasan Teluk Persia juga, Teluk Eman juga. Artinya skenario perang darat itu juga cukup besar kalau melihat dari gerakan ini. Tidak menentukan, dan hasilnya itu akan menentukan masa depan perang. Apakah berhasil atau tidak. Baik. Itu kalau melihat bagaimana perang ini akan berakhir. Tapi yang gak kalah sulitnya dan gak kalah menurut saya itu seriusnya terhadap masa depan Timur Tengah pasca perang nanti. Apa itu? Pasca perang ini kan gak jelas. Jadi kayak Trump ini misalnya dan Netanyahu menyerang Iran, tapi tampaknya tidak memperhitungkan pasca perang. Dia hanya menginginkan rezim Iran ambruk dan Amerika menguasai, kan menguasai. Dan setelah itu aja. Ya setelah menguasai ini gimana? Stabilitas Timur Tengah. Stabilitas Iran dan Timur Tengah. Nah kan belum tentu Amerika itu menguasai Iran pasca perang, pasca kalah. Karena kan bisa terjadi chaos. Kayak di Irak dulu. Ya seperti Irak. Ya, kayak di Libya sampai sekarang kan kacau kan. Stabilitas politiknya kayak kacau kan begitu. Makanya ini kan saya lihat apakah diperhitungkan apa tidak ini. Seandainya Amerika menang pun, apakah ini merupakan akhir sebuah kebahagiaan bagi Amerika? Enggak, tidak. Nanti dulu bisa saja semakin kacau ini. Kalau siapa yang berkuasa di Iran ini nanti, Iran ini negara besar. Betul. Secara geografis besar, penduduknya hampir 100 juta, 92 juta. Irak kan cuma berapa puluh juta. Beda dengan negara-negara yang sebelumnya ditaklukkan Amerika. Iya, semua kan kecil, negara kecil semua. Dibanding dengan Iran, tidak ada apa-apanya. Ini negara besar. Nah, kalau ini ambruk semua, siapa yang berkuasa? Kan gitu.
Amerika mampu nggak menguasai rakyat Iran? Mungkin ada perlawanan, kan tidak semua rakyat Iran itu menyerah. Pasti akan ada perlawanan, ya itu garis kerasnya. Akan lari ke Afghanistan, ke Pakistan, kemudian dari negara tetangga melancarkan serangan, kan perang gerilya kan gitu. Ini kan tidak pernah diperhitungkan. Nah, kalau perang berakhir dengan rezim Iran tetap utuh, ini lebih baik sebetulnya. Berarti kan tetap stabil kan, kan gitu kan. Tapi kalau perang ini berakhir dengan kekalahan Iran, ini kan susah diduga. Makin gelap lah ya. Satu. Itu kemungkinan kalau Iran kalah. Kalau Iran misalnya tidak kalah, tidak menang tetap misalnya, berarti kan situasi Timur Tengah kan tetap seperti sekarang. Status quo kan. Iran tetap menjadi ancaman Israel. Makanya tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, cepat atau lambat, meletus perang lagi antara Iran dan Israel. Israel setidaknya kan gitu. Kalau Israel masih menganggap rezim Iran ini masih berbahaya, ancaman terhadap dia tidak berubah misalnya. Jadi ini kan belum ada Indonesia. Gimana skenario-nya pasca perang ini? Artinya Timur Tengah tetap tidak stabil. Apakah dengan berakhirnya perang Timur Tengah stabil? Belum tentu. Bahkan semakin nggak jelas. Kan? Kalau rezim ini tetap bertahan, ya tetap ancaman kan. Kemudian juga bagaimana hubungan Iran dengan negara Arab Teluk. Nah, ini kan juga kalau udah kadung rusak rusak ini sekarang kan. Ini gimana ini? Percaya apa enggak negara Teluk sama Iran ini? Apakah dia malah mengadakan atau menandatangani kesepakatan damai dengan Iran untuk menjamin kedamaian stabilitas kawasan Arab Teluk dan Teluk Persia, atau sebaliknya malah tegang. Kemudian nasib pangkalan Amerika di dekat Arab Teluk. Nah, ini kan gak jelas nanti setelah perang. Apakah pangkalan Amerika ini masih bertahan atau tidak? Karena kenyataannya pangkalan Amerika tidak bisa melindungi kan. Negara ini kan masih jadi sasaran serangan Iran hampir tiap hari. Iran tidak ada rasa takut apa, tetap akan jadi ini. Ini kan tetap dievaluasi. Apa gunanya ada pangkalan Amerika ini sekarang? Jadi banyak hal-hal yang dievaluasi pasca perang ini. Jadi masih gak jelas, masih samar bagaimana masa depan Timur Tengah ini pasca perang. Jadi kita tadi berbicara bagaimana cara perang berakhir ini kan gak jelas. Gak jelas. Lebih gak jelas lagi setelah pasca berakhir. Pasca perang lebih gak jelas lagi, kan gitu kan. Kalau Iran kalah, apakah stabilitas politik di Iran dan kawasan? Nah, kalau Iran itu adalah tidak stabil, itu dampaknya ke kawasan luar biasa. Terutama pada komunitas Syiah di mana-mana. Komunitas Syiah di Irak, komunitas Syiah di Libanon, kemudian di Yaman. Ya, ini kan ada jaringan Syiah. Betul. Di Irak itu yang menguasai adalah Syiah. Kekuatan politiknya ada kekuatan politik Syiah di Irak. Yang berkuasa adalah Syiah kan. Syiah di Irak itu mayoritas. Sunni itu kan minoritas di Irak itu. Jadi ini pertanyaan besar. Kalau sampai Iran ambruk, wah ini saya membayangkan gimana stabilitas di Timur Tengah ini. Kita membayangkan ya, di madhab Syiah itu kan ada semacam sistem kepemimpinan yang vertikal. Dan Iran ini kan sudah dinobatkan sebagai negara induk Syiah. Dan Iran sebagai negara induk Syiah punya kewajiban moral maupun secara mazhab untuk mengayomi semua komunitas Syiah di seluruh dunia. Artinya komunitas Syiah itu meskipun tidak ada di dalam Iran, dia secara spiritual setidaknya itu mengikuti Iran. Jadi punya hubungan emosional. Secara ideologi, secara madhab, secara kepemimpinan. Maka kota Qum itu kan bagi Syiah itu merupakan semacam kota suci. Dan menjadi kiblat semuanya. Kiblat politik, kiblat keilmuan, kiblat kepemimpinan. Maka banyak
orang Syiah di seluruh dunia sekolahnya di KUM, termasuk orang Indonesia juga. Saya kan pernah juga ke KUM pada tahun 2009 ketika saya masih wartawan Kompas meliput pemilu Iran pada 2009. Saya sempat ke KUM. Di situ waktu itu ada 125 warga Indonesia di kota KUM, para pelajar sebagian besar kan, yang sekolah di KUM itu merupakan kader Syiah, kader Syiah Indonesia yang digembleng di KUM, dan itu tidak hanya dari Indonesia dan seluruh dunia. Jadi tempat gemblengannya itu ada di kota KUM. Sebelumnya kan di Najaf di Irak kan, tapi setelah revolusi Iran 79 itu, maka kepimpinan Syiah itu beralih dari Irak ke Iran, kota KUM. Sempat terjadi persaingan antara Najaf dan KUM kan, itu kan. Tapi ya karena memang secara politik Iran unggul, maka KUM yang lebih unggul sekarang. Maka di mana-mana termasuk orang Syiah Indonesia kalau mau studi ke KUM semua. Jadi ada keterikatan secara madhab, secara keagamaan antara kaum Syiah di seluruh dunia. Maka saya tidak membayangkan kalau Iran jatuh, Iran ini ambruk sebagai negara Syiah. Kalau dulu waktu zaman Shah kan belum menonjol ini. Jadi negara sekuler. ya, Jadi ada pemisahan negara dan agama. betul. Zaman Shah. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang sudah menyatu. Maka disebut Iran ini negara teokrasi. Jadi sudah sistem politik Syiah yang diterapkan di Iran. Maka sistem politik wilayah faqih yang sekarang diterapkan di Iran sejak revolusi 79 ini merupakan sistem politik Syiah yang diambil dari sistem imamah. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk wilayah faqih yang pimpinnya adalah pimpin spiritual Iran. Ayatullah Rahullah itu kemudian dari Imam Humaini, kemudian lagi ke Ali Khamenei, sekarang ke Mujtaba Ali Khamenei. Dan ini dalam ideologi Syiah, pemimpin spiritual ini hanya pemimpin sementara sampai datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi kan kepercayaan Syiah itu akan datang cepat atau lambat untuk menyelamatkan umat ini kan. Nah, jadi pemimpin spiritual yang ada sekarang itu adalah terus berlangsung selama belum datangnya Imam Mahdi. Ini kan narasi yang sangat ideologis, betul. sangat agamis. Ya. Jadi apa yang terjadi di Iran itu adalah ya tidak hanya politik murni. Jadi politik sudah berkelindan dengan agama, dengan ideologi yang sudah menyatu. Makanya sering keliru analis Barat ya melihat sistem politik di Iran ini. Termasuk misalnya ada dalam perundingan Iran dan Amerika menuntut Iran menghentikan memberi dukungan ke proksi-proksi Syiah di Lebanon, di Yaman, di Irak dan seterusnya. Dengan perspektif baratnya. Iya, gitu barat. Ini tidak mungkin. Karena dia bagian secara ideologi itu tadi. Iya tadi, dari jaringan madhab Syiah. Dari madhab Syiah. Jadi tidak hanya politik, tapi ada dalam dukungan secara madhab, secara ideologis, secara kepemimpinan imamah. Dan kaitannya dengan Imam Mahdi tadi. Yang sudah kayak itu kan repot sudah. Tidak bisa dirasionalkan kan. Betul. Ini tidak mungkin gitu kan. Ini yang belum dipahami banyak analis gitu kan. Jadi hubungan Iran sama Hizbullah di Lebanon, sama kelompok Al-Houthi di Yaman, kemudian kelompok-kelompok Syiah di mana di Irak, kemudian di Suriah juga, kemudian termasuk di Indonesia, di Afghanistan, di Pakistan, adalah hubungan ideologis, hubungan mazhab. Dan itu yang membuat Iran itu sangat kuat. Nah, itu yang salah satu kekuatan mazhab Syiah. Yang artinya tadi kalau balik lagi, jika misalnya Iran jatuh, maka ini makin sulit sebenarnya dikendalikannya. Nah, itu dia. Jadi tidak membayangkan bagaimana jaringan Syiah. Ya, jaringan Syiah. Ini pertama dalam negeri Iran sendiri. Bagaimana negara besar ini bisa mengendalikan, bisa dikendalikan ini. Kan di Iran kan banyak faksi-faksi macam-macam. Betul. Kan? Terus kemudian Garda Revolusi Iran itu kan, itu gimana itu? Itu dalam negeri Iran. Kemudian melebar sedikit
ke jaringan Syiah di seluruh dunia. Kalau Iran jatuh. Ya setidaknya yang di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini kan pasti ada gejolak. Betul. Pasti mereka akan tidak menerima juga. Makanya Segerilya itu. iya bisa gerilya, bisa menjadi faktor instabilitas utama di Timur Di Tengah. Timur Tengah. Jadi ini harus jadi kalkulasi oleh siapapun, khususnya oleh Amerika dan Israel. Jadi jangan mudah melihat atau menggampangkan kita menggulingkan rezim Syiah. Ini kan rezim Syiah di Iran bisa selesai. Udah segitu. Ini rezim sudah hampir 5 dekade bercokol. 5 dekade, sudah hampir 50 tahun sejak revolusi. Dan ini sudah mendarah daging ideologi ini di Iran. Dan sangat kuat. Sangat kuat gitu. Terbukti kuatnya ini sampai sekarang walaupun dihabisi oleh Amerika sama Israel secara kalkulasi akal sehat ya, secara normal itu. Sebenarnya Iran kan sudah habis. Sudah harus angkat, tapi kan enggak. Ini kan masalah ideologi. Lebih baik mati syahid daripada saya menyerah. Betul. Ini adalah yang dipercaya menjadi keyakinan Iran sekarang. Tidak mudah. Mau lihat Iran itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Maka tidak hanya bagaimana kita masih bertanya bagaimana cara berakhirnya perang, cuman juga lebih besar lagi pertanyaan kita bagaimana pasca perang ini. Iya. Saya juga nggak sempat membayangkan ini ya setelah perang bahwa kemungkinannya sebesar itu opsi-opsinya, stabilitas yang dipertaruhkan itu. Dan ya itu faktor yang sangat nyata melihat luasnya jaringannya Iran Syiah dalam hal ini. Karena sudah menyangkut masalah ideologi itu tadi. Mazhab. Ya. Kepercayaan, keyakinan itu kan paling sulit. Sudah tidak bisa dibaca secara rasional. Iya. Itu sudah masalah ini sudah masalah fanatisme. Bahkan kata teman-teman loyalitisme kan gitu-gitu kayak gitulah. Teman-teman kalau orang Iran itu kalau Israel dibom orangnya pada lari kan keluar. Ini kalau orang Iran dibom katanya wah syahid ini. Itu udah nggak masuk akal itu. Kenapa Israel itu jumlah korbannya kecil? Karena mereka tuh sudah dibangkar semua. Jadi di Israel itu setiap rumah SOP-nya harus ada bunker. Punya bunker. Jadi kalau orang bangun rumah sekaligus harus bangun bunker. Sekaligus itu SOP di Israel. Kemudian belum lagi bunker-bunker umum. Di mana-mana itu ada bunker. Di stasiun kereta ada bunker, di stasiun bis ada bunker, di tempat perbelanjaan itu ada bunker, di mana-mana ada bunker. Jadi kalau ada keadaan yang darurat mendadak, mereka tinggal turun. Mereka sudah tahu petanya. Maka dalam perang yang besar ini jumlah korban Israel itu sedikit. Karena mereka hidup di bunker semua, termasuk pimpinannya Netanyahu semua di bunker. Jadi sebagian besar hidupnya orang Israel sekarang ada di bunker. Beda dengan Iran. Daerah malah di wilayah tanah terbuka, di lapangan terbuka gitu. Kemarin itu sempat beredar itu, Pak. Saya dikirimi teman-teman dari Iran juga video. Ada march di jalan, terus di ujung sana itu di videonya video amatir ada bom, wah malah teriak-teriak. Begitulah. Beda dengan rakyat Israel. Rakyat Israel kan tidak biasa hidup seperti ini. Kalau ini berkepanjangan, bisa demo mereka, menuntut segera berakhir. Dan itu terjadi kan? Sudah mulai terjadi. Kan beda psikologis orang rakyat Iran sama rakyat Israel. Kalau rakyat Iran kan biasa menderita. Di embargo hampir 5 dekade kan sudah biasa hidup kayak gitu. Sebaliknya rakyat Israel kan biasa hidup mewah, sejahtera. Jadi kemudian hidup seperti ini mereka tidak akan tahan kalau lama-lama. Makanya kalau perang ini lama sekali, Israel yang tidak akan tahan. Yang tidak akan tahan rakyat Israel. Kalau terus di perang ini berlanjut, kita nggak tahu ya kehancuran Israel sekarang. Karena kan Israel itu sudah tertutup. Pemerintah Israel melarang mengambil foto atau menyebarluaskan gambar sasaran yang jadi gempuran Iran. Yang digempur sasaran semua yang digempur Iran. Itu tidak boleh. Umpamanya ada kita melihat di Haifa di mana itu kan netizen yang liar, yang lolos. Tapi sebagian besar itu kita tidak melihat. Sebetulnya kehancuran Israel itu luar biasa. Jauh lebih parah. Kan begitu rodal macam-macam masifnya itu besar sekali. Cuma memang mereka sebatas materi ya. Kalau jiwa manusianya memang karena sistem bunker tadi
relatif memang kecil. Yang tewas itu mungkin yang tidak sempat dibangkar atau kemudian desak-desakan ketika itu ada sirine disuruh kebakar, itu sering ada korban itu kan, luka atau dan ini tewas segalanya itu. Tapi kalau sudah di dalam, mereka sudah ekosistemnya sudah bagus sekali kan gitu kan. Itu makanya rahasia kenapa jumlah korban Israel itu kecil. Kalau Iran banyak, Iran kan sudah ribuan, sudah hampir 2.000 segala itu kan yang tewas itu kan. Belum adalah bangunan-bangunannya sudah banyak yang hancur kan gitu kan. Ya karena Iran terbuka. Tapi militernya saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi, menurut data intelijen yang dikutip oleh stasiun televisi Al Jazeera hanya 30% yang hancur. Dan ini saya kira sistem pertahanan Iran itu ada di bawah tanah, di bawah bangkar-bangkar juga. Jadi bukan di permukaan. Gitu. Ini yang membuat Iran bisa bertahan sampai sekarang. Dan ini sudah dipersiapkan oleh Iran bertahun-tahun. Ya. Jadi memang sistem pertahanannya ada di bawah tanah. Karena Iran menyadari kelemahan Iran itu ada di angkatan udara. Dan sistem pertahanan udara ini sangat lemah. Maka ketika terjadi perang sama Amerika atau Israel, maka kalau sistem pertahanan di permukaan akan menjadi sasaran empuk Amerika sama Israel. Karena keunggulan Amerika sama Israel itu di angkatan udara. Yang sangat canggih kan. Dan itu sudah disadari oleh Iran. Maka Iran membangun sistem pertahanannya di bawah tanah. Maka saya lebih percaya yang data intelijen tersebut yang dikutip oleh stasiun Al Jazeera. Hanya 30% yang bisa dihancurkan. 70% masih utuh. Karena itu berada di bawah tanah semua. Wah, baik. Ini masih panjang topik karena tema-temanya masih makin banyak sebenarnya ya Pak. Kita bisa masuk ke ideologi Syiahnya sebenarnya, bagaimana ideologi itu membentuk karakter masyarakat dan kepemimpinan itu tadi sehingga strukturnya eksekutifnya itu seperti di Iran hanya sekedar menjalankan amanah daripada ulama-ulamanya yang jadi pemimpin agama, yang jadi pemimpin negara sekaligus. Terus kemudian faktor-faktor yang lain seperti misalnya tekanan yang diterima di Netanyahu sendiri di politiknya juga nggak kecil juga, sebagaimana tekanan yang diterima oleh Trump di Amerika. Artinya faktor-faktor ini masih akan berkembang, Betul. Dan kita akan menunggu dalam beberapa waktu ini, terutama 2-3 minggu sebagaimana yang disampaikan oleh Donald Trump di Amerika. Tapi faktanya tadi, ini orang-orang sebenarnya suffering, sama-sama sengsara, melakukan peperangan dalam sebulan, sudah banyak kerugian di semua pihak, tapi mau mengakhirinya susah ini. Cara mengakhirinya gini. Mengakhiri dengan dalam posisi dia bisa mengklaim menang. Jumawa. Dengan jumawa. Ini yang sebenarnya sekarang tinggal nyari itu. Tinggal nyari alasan itu. Jadi keputusan politiknya untuk segera mengakhiri perang mungkin sudah ada. Cuman cara mengakhiri yang bisa dia itu mengklaim menang, baik Trump dan Netanyahu kayaknya. Ini sekarang yang sedang dicari. Tapi jangan lupa, setelah perang berakhir ini tidak kalah seriusnya. Pasca perang yang saya sampaikan tadi itu kan gitu. Setelah mengakhiri perang dan pasca perangnya ini bukan hal yang sederhana untuk dibicarakan saat ini karena variabelnya sangat besar. Banyak yang harus dievaluasi. Hubungan Iran dengan negara Arab teluk. Iran dengan Amerika sama Israel, kemudian gimana peta Timur Tengah pasca perang ini ini akan berubah semua kan, kemudian proksi Iran kan di Libanon, di Yaman. Tentu Iran mau kalau perang ini berakhir, semua berakhir juga, jangan sampai terjadi Israel menyerang Libanon terus kan. Ini Iran tidak akan mau. Lebih baik perang ini terus sekalian, hancur-hancuran semua. Kayak kemarin juga Indonesia ngirim tentara perdamaian, sudah ada 3 kan yang meninggal di Lebanon itu. Pasukan perdamaian PBB kan, pasukan di bawah bendera PBB. Itu ya beda lagi itu. Ya seharusnya memang ini juga PBB yang harus memprotes kan. Betul. Pilihannya ada 2, yaitu segera berakhir perang antara Hizbullah sama Israel, atau
pasukan PBB ditarik. Kalau enggak jadi korban terus. Jadi korban terus. Kalau ini semakin berkecamuk antara sebelah Israel, akan ada lagi nanti yang tewas. Apakah pasukan Indonesia atau pasukan dari negara lain. Nah, bagi PBB ada dua pilihannya. Dan ini tidak bisa berlarut-larut. Mengakhiri perang Israel sama Hezbollah atau pasukan PBB menarik diri. Ya, kalau dari MPR kemarin dan DPR Komisi 1 juga sudah meminta untuk mengevaluasi dan menarik sepertinya kemarin itu menarik. Ya pilihannya aja itu. Perang ini berakhir antara Hezbollah sama Israel atau menarik diri. Ditarik semua. Kalau enggak jadi korban lagi. Iya. Akan enggak bisa dalam perang terbuka kayak begini kan sulit. Sulit membedakan siapa. Iya. Kemudian rodanya lari kemana, meriamnya, artilerinya lari kemana kan sulit. Betul, kan betul. itu. Dan ya perang terbuka. Iya. Semua adalah bisa jadi korban kan, gitu. Nah ini kan PBB harus segera mengambil keputusan menarik diri atau melancarkan misi damai untuk mengakhiri perang antara Israel sama Hezbollah. Baik. Kang Mus, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Obrolan kita sangat fruitful sekali, banyak daging semua katanya anak-anak sekarang itu. Dan mungkin saya yakin akan membuahkan informasi yang juga bermanfaat buat kita semuanya di ruang publik untuk memahami apa sih yang terjadi di Timur Tengah dan konsekuensinya, terutama tadi bagaimana cara mengakhiri perang dan apa konsekuensi yang juga tidak kalah beratnya pasca perangnya seperti apa. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.